Halo teman-teman, perkenalkan saya Rani Merlin, mahasiswi dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Saat ini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah parasitologi, yaitu mengenai trematoda. Materi ini disusun oleh dosen pengampu mata kuliah parasitologi untuk kelas kami, Ibu Rafika SSI MKes. Adapun jenis-jenis trematoda yang akan dibahas saat ini yaitu yang pertama Fasciola hepatica, yang kedua Fasciolopsis buski, yang ketiga Paragonimus westermani, dan yang keempat Schistosoma sp. Dan bagian yang akan kita bahas dari tiap trematoda tadi, yaitu yang pertama ada hospes dan penyakit yang disebabkan oleh jenis trematoda, kemudian morfologi, kemudian siklus hidupnya, dan aspek klinis dan diagnosis tiap trematoda yang akan kita bahas saat ini. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminths yang hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Dichnea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, yang antara lain yaitu kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, dan harimau. Selain itu, hospes definitif yang lain yaitu manusia. Yang pertama yaitu Fasciola hepatica. Penyakit yang dapat disebabkan oleh Fasciola hepatica ini yaitu disebut fascioliasis. Fasciola hepatica memiliki hospes definitif berupa manusia, sapi, dan kambing. Dengan perantara yang pertama yaitu keong atau siput air tawar dari genus Limnea, dan yang kedua ada tumbuhan air. Adapun cara infeksi dari Fasciola hepatica itu berasal dari tanaman air yang mengandung metaserkaria. Cacing dewasa Fasciola hepatica memiliki ukuran panjang tubuh antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau cephaliconnya sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Alat hisap atau sucker, terdapat dua jenis alat hisap, yaitu oral sucker dan ventral sucker, yang sama ukuran besarnya. Usus. Fasciola hepatica mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dan sekum. Pada bagian alat reproduksi, ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Ada juga yang disebut petellaria, yaitu adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Untuk telurnya sendiri berbentuk ovoid atau bulat lonjong yang berwarna coklat kekuningan dan mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telurnya itu antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Untuk siklus hidup Fasciola hepatica sendiri, yang pertama yaitu telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Nah, dalam waktu 9 sampai 15 hari terjadi pertumbuhan Miracidium. Setelah menetas, Miracidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Dalam tubuh siput, Miracidium bertumbuh menjadi
porokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi sesaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Jika sampai termakan manusia, stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale dan melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Untuk aspek klinisnya sendiri, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat menjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut, dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala, seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia, gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Adapun diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica, harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis Physioliasis hepatica. Selanjutnya yaitu Fasciola buski. Cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal flu. Penyakit yang disebabkan oleh Fasciola buski yaitu fasciolopsiasis. Adapun hospes definitifnya yaitu manusia, anjing, dan babi. Untuk perantaranya sendiri dari keong air, segmentina atau giraulus atau hipeutis, dan tumbuhan air yaitu water chestnut, water lily, dan lain-lain. Cara infeksinya sendiri yaitu saat makan tumbuhan air yang mengandung metasersaria. Untuk morfologinya, cacing dewasa berbentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Adapun organ acetabulumnya, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Untuk kepalanya, pada bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sepalikon. Kemudian pada usus dan alat pencernaan terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Untuk alat reproduksinya terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Untuk ovariumnya tidak bercabang dan terletak di pertengahan tubuh. Adapun organ vitellaria, yaitu organ ini terletak di sebelah lateral sekum yang tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Adapun uterusnya berbentuk melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker yang berakhir pada atrium genital. Telurnya sendiri mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron, berdinding tipis, terembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Untuk siklus hidupnya sendiri, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air 3-9
7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium, yaitu sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas di dalam air, dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Mamalia yang terinfeksi karena memakan makanan air mentah yang mengandung kista metaserkaria, kemudian akan mengalami eksistasi dalam duodenum dan melekat pada dinding usus. Kemudian berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamali. Untuk aspek klinisnya, gejala klinis fasciolopsiasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus yang dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan yaitu nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau-kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Untuk diagnosis sendiri, untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Metode berikutnya yaitu Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental Lung Flu. Penyakit yang disebabkan oleh Paragonimus westermani disebut dengan fasciolopsiasis. Untuk hospesnya, hospes definitifnya yaitu manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Untuk hospes perantaranya, ada keong air tawar, yaitu tiara atau Semisculospira, kemudian ketam, patamon, dan udang air tawar. Cara infeksinya sendiri itu dengan memakan ketam atau udang yang mengandung metaserkaria yang dimasak kurang matang. Untuk morfologinya, pada cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal, berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm x 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati, bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Untuk alat isap atau sakernya, cacing paru mempunyai dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellarianya pada kelenjar vitellin ini mempunyai banyak cabang yang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Untuk alat reproduksinya terdapat dua buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovariumnya terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovariumnya juga mempunyai lobus-lobus. Untuk telurnya sendiri, Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang melebar tepinya.
Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi miracidium. Untuk siklus hidupnya, telur yang berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan dalam feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Miracidia mencari hospes perantara pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Miracidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Serkaria mencari hospes perantara kedua, yaitu krustasea, seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif, yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, yang menembus dinding usus masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru, mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Untuk manifestasi klinis utamanya berupa batuk, kadang disertai hemoptysis, dan gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragonimiasis harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Kemudian telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Yang selanjutnya adalah Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Yang pertama, Schistosoma japonicum. Penyebarannya ada di timur jauh atau Cina, Filipina, Indonesia, dan di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit yang disebabkan oleh Schistosoma japonicum disebut Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospes definitifnya yaitu manusia, kucing, dan anjing. Untuk perantaranya sendiri yaitu keong oncomelania. Cara infeksi dari Schistosoma japonicum yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologi dari cacing ini yaitu cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mensetrika superior dengan sistem ekskresi berupa sel api atau cell, beserta dengan saluran-salurannya. Pada cacing jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina yang dengan bentuknya seperti daun terlipat. Pada bagian kaudal dari ventral sucker berbentuk celah atau disebut kanalis gynecoporus, dan testis berbentuk bulat. Jumlahnya ada 6-8 buah. Kutikulanya halus dan tidak ada tonjolan-tonjolan. Pada cacing betina, tubuhnya langsing panjang 1-9 cm. Ovariumnya di tengah tubuh dan uterusnya berisi telur. Untuk telur Schistosoma japonicum, itu telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikron
67 mikron kali 50 mikron yang mempunyai spina telur berupa lateral knob. Kemudian ada Schistosoma mansoni, yang biasa juga disebut dengan Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Untuk penyakit yang disebabkan oleh Schistosoma mansoni itu disebut dengan Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Hospes definitifnya yaitu manusia dan kera. Kemudian perantaranya ada keong air tawar dan keong air tawar yaitu Biompalaria sp. Cara infeksinya sendiri yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologi dari cacing ini yaitu pada cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal ilenium, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Pada cacing jantan, tubuhnya lebar dengan panjang 1 cm dan pada kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar. Testisnya berjumlah 8-9 buah. Pada cacing betina dewasa, tubuhnya langsing dengan panjang atau filariform, ukurannya 1-4 cm. Ovariumnya terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Pada cacing betina juga sering terdapat di dalam cela atau kanalis gynecoporus. Untuk telurnya sendiri berbentuk oval berukuran 114-175 mikron sampai 45-65 mikrometer yang mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Yang terakhir yaitu Schistosoma hematobium, yang biasa disebut juga vesical blood flu karena habitatnya pada pembuluh darah vena di vesicaurinariae dan plexus venosus di daerah pelvis. Penyebarannya ada di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit yang disebabkan oleh Schistosoma hematobium yaitu Schistosomiasis hematobium. Cacing ini memiliki hospes definitif berupa manusia dengan cara infeksi berupa penetrasi kulit oleh Cercaria. Untuk morfologi cacing dewasanya, pada cacing jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Kemudian pada kultikulanya diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Cacing betinanya berukuran 20 mm dengan ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telurnya sendiri berukuran 112-179 mikrometer dikali 40-70 mikrometer yang mempunyai spina terminalis seperti pada gambar. Untuk siklus hidup Schistosoma sp, yang pertama yaitu telur schistosoma keluar dari tubuh hospes definitifnya bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara, yaitu siput, dan di dalam tubuh siput Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk ke dalam jaringan sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Parasit masuk ke kapiler dan sistem limfatik, kemudian melakukan migrasi melalui beberapa jaringan yaitu paru-paru, jantung kiri, dan hati.
dan menuju sirkulasi pena yang menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada pena mencentrica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada pena porta dan sistem perivesical. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Aspek klinis cacing ini yaitu terdapat 3 tahapan, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Pada masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa yang terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Pada tahap stadium akut, yang terjadi adalah akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Pada tahap stadium kronik, terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limfa, asites, dan juga ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Untuk diagnosisnya, diagnosis pasti skistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur skistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita, pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum. Telur Schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Untuk perbedaan Schistosoma sp dapat dilihat dari ukuran cacingnya. Pada Schistosoma hematobium, seperti yang dijelaskan, pada jantannya berukuran 10-15 mm dengan betina 20 mm. Pada Schistosoma japonicum, jantannya berukuran 12-20 mm dan betinanya 26 mm. Kemudian pada Schistosoma mansoni, jantannya berukuran 6,4-12 mm dan betinanya berukuran 7,2-17 mm. Kemudian ada juga perbedaan pada tuberkel kulit, di mana pada Schistosoma hematobium dan japonicum itu tuberkel kulitnya halus, dan pada Schistosoma mansoni tuberkel kulitnya kasar. Ada juga perbedaan pada testis. Pada Schistosoma hematobium terdapat 4-5 buah, dan pada Schistosoma japonicum 6-8 buah. Pada Schistosoma mansoni ada 8-9 buah. Untuk ovariumnya juga pada Schistosoma hematobium terdapat pada pertengahan tubuh bagian posterior. Pada Schistosoma japonicum terdapat di pertengahan tubuh, dan Schistosoma mansoni terdapat di pertengahan tubuh bagian anterior. Kemudian ada perbedaan dari spina telurnya. Untuk Schistosoma hematobium itu terdapat di terminal, kemudian Schistosoma japonicum berupa lateral knob, dan pada Schistosoma mansoni itu lateral. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.